Suara pendidikan Sumsel milik kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Masih di program belajar bersama Ibu Diarti Sastra dengan materi turunan fungsi kelas 11 IPS. Ibu dari SMA Negeri 22 Palembang. Baiklah, kita akan mulai materi kita yaitu turunan fungsi. Secara umum, turunan fungsi memiliki definisi yaitu pengukuran di mana hasil dari fungsi akan berubah sesuai dengan variabel yang kita masukkan. Atau secara umum, suatu besaran yang berubah seiring perubahan besaran lainnya. Proses dalam menemukan turunan fungsi ini disebut dengan proses diferensial atau diferensiasi. Yang akan kita pelajari hari ini yaitu pertama tentang pengertian dan contoh ya. Kita masuk di turunan fungsi bab 2 kelas 11 IPS. Turunan fungsi itu sendiri adalah suatu turunan dari, yang pertama ada dua macam turunan yang kita gunakan untuk mencari suatu turunan. Pertama dengan menggunakan limit. Di sini Ibu gunakan limit H mendekati 0, fx plus H min fx dibagi H. Ada yang mengganti bukan variabel X tapi ada A, ada juga yang langsung menggunakan angka, tapi Ibu gunakan yang menggunakan fx plus H min fx. Oke. Kita lihat contoh turunan fungsi. Kita misalkan kita punya fungsi fx, x kuadrat plus 2. Nah, dalam penyelesaiannya pada fx kuadrat plus 2, kita menggantikan setiap variabel x-nya dengan x plus h. Ya, jadi bisa diperhatikan limit h mendekati 0, fx plus h min fx dibagi h. Jadi x-nya tadi kita ganti dengan x plus h. Karena kita di sini punya x kuadrat, maka x kuadratnya kita ganti dengan x plus h kuadrat. Plus 2. Kenapa plus 2? Karena fungsi kita tadi adalah x kuadrat plus 2. Dikurang dengan fx. Fx adalah fungsi fx yang sebenarnya kita tadi dari soal x kuadrat plus 2 per h. Lalu di situ kita ada x plus h kuadrat. Nah, itu kita kuadratkan dulu. Kita kuadratkan dulu dengan rumus pengkuadratan sehingga kita dapat hasilnya x kuadrat plus 2xh plus h kuadrat. Ya, plus 2 min x kuadrat plus 2. Jadi setelah kita kuadratkan, kita masukkan nilainya. Langkah selanjutnya kita keluarkan dari tanda kurung. Jadi tanda kurung itu kita lepaskan atau kita hilangkan menjadi x kuadrat plus 2xh plus h kuadrat plus 2. Tanda min untuk membuka kurung pada x kuadrat plus 2, tanda min itu kita kalikan dengan isi di dalam kurung. Jadi min dikali x kuadrat itu adalah x kuadrat ya, min x kuadrat, lalu min dikalikan dengan plus, hasilnya min 2 per h. Maka kita perolehlah ya, setelah kita lihat lagi tadi, kita lihat yang sejenis. Dari langkah ini kita lihat yang sejenis ya, yang bisa kita operasikan. Seperti ini, x kuadrat positif dikurang dengan x kuadrat yang bernilai negatif, sehingga ini habis ya. Jadi x kuadrat dikurang x kuadrat, atau boleh kalian kelompokkan sesuai pangkat dan sesuai jenisnya ya. Ini yang sejenis, Ibu ambil x kuadrat dikurang dengan x kuadrat habis, lalu plus 2 min 2 juga habis ya, dikurangkan. Selanjutnya kita peroleh sisa adalah limit h mendekati 0 2xh plus h kuadrat per h. Nah, setelah kita perhatikan di sini limit h mendekati 0 2xh plus h kuadrat per h bisa kita bagi ya, h yang di pembilang dibagi dengan h yang di penyebut ya, ini habis, atau dibagi hasilnya 1 dikali 2x maka hasilnya tetap 2x
di bawah sini. Jadi H kuadrat dibagi dengan H, ya. Kalau pembagian pada bilangan pokok yang sama, maka untuk pembagian pangkatnya dikurang. Jadi H kuadrat ini H-nya pangkat 2, di bawahnya H pangkat 1 dibagi H pangkat 1. Maka 2 dikurang 1 dapatlah H pangkat 1. Tapi pada penulisannya untuk H pangkat 1 tidak pernah kita tulis nak ya. Sehingga kita peroleh limit H mendekati 0, 2x plus H. Langkah selanjutnya, turunan dari fx adalah 2x plus H-nya kita ganti dengan 0. Ingat, kalau kita sudah menggantikan nilai H dengan 0, artinya kata-kata limitnya tidak perlu kita tulis lagi di sini, ya. Di sini kata-kata H-nya tidak perlu kita tulis lagi. Jadi langsung turunannya fx ya sama dengan 2x plus 0. Jadi kalau dia ditambah dengan 0 maka dia tetap, maka turunan dari fungsi fx itu sendiri adalah 2x. Ya, turunannya. Jadi turunan dari fungsi fx x kuadrat plus 2 kita peroleh adalah 2x. Nah, ini caranya kalau kita menggunakan limit ya, turunan yang kita cari dengan limit. Atau kita lihat contoh kedua. Carilah turunan fungsi dari fx. Ini kita balik ya, ibu balik contoh untuk selanjutnya. Fx sama dengan 3 min 2x pada x-nya sama dengan 1. Kalau tadi kita langsung mencari turunannya dengan turunan fungsinya dengan fx-nya. Nah, ini nilai x-nya sudah diketahui nilainya 1. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ya, dari untuk lebih jelasnya dari soal tadi, kita lihat fx-nya tadi 3 min 2x pada x sama dengan 1. Maka untuk nilai turunannya setelah kita peroleh, nanti kita ganti x-nya dengan nilai 1. Ya, jadi fx-nya langsung kita ganti dengan nilai 1. Sehingga fx-nya 1 nilainya limit H mendekati 0. Fx-nya kita ganti dengan 1 karena tadi sudah kita sebutkan bahwa x-nya nilainya 1 plus H dikurang fx. X-nya kita ganti lagi dengan 1 per H. Ya, per H. Oke. Jadi selanjutnya limit H mendekati 0. Ya, H mendekati 0 pada soal 3 min 2x. Kita ketemu variabel x. Maka variabel x inilah yang kita ganti dengan 1 plus H. Kalau yang pertama tadi kita menggantinya dengan x plus H. Karena di sini nilai x-nya sudah kita ketahui nilainya adalah 1, maka kita ganti dengan 1. Sehingga limit H mendekati 0, 3 dikurang 2, x-nya kita ganti dengan 1 plus H, dikurang dengan fx. Fx, kembali lagi ke fungsi soalnya ya, ke fungsinya x min 2x. Ya, 3 min 2x, jadi 3 min 2x-nya kita ganti langsung dengan angka 1. Ya, tetap dengan per H. Ya, tetap dengan per H. Selanjutnya kita masukkan lagi limit H mendekati 0 ya. Ini ada yang di dalam kurung nggak ya? Di dalam kurung. Jadi 3 min 2. 2 ini kita kalikan dengan isi di dalam kurung. 2 dikali 1 2. 2 min 2 ya. Min 2 dikali 1 min 2. Lalu min 2 dikali H itu adalah min 2H. Selanjutnya 3 ya, ini juga ada dalam kurung. 3 min 2 dikali 1 ya, 3 dikurang 2. 2 kali 1 dia 2, tetap 2. Maka 3 kurang 2 dapatnya 1. Sehingga 3 dikurang dengan 3 hasilnya 0. Kita dapat sisanya adalah min 2. Jadi kita tuliskan kembali
limit H mendekati 0 min 2H per H, ya, min 2H per H. Nanti bisa kalian jabarkan ya perkaliannya 2x, ya, 2 dikali x, x-nya 1 plus H, lalu ini 2x, x-nya langsung kita ganti dengan 1, sehingga menghasilkan limit H mendekati 0 min 2H per H, ya, min 2H per H. Jadi bisa secara langsung kalian bagikan, ya, kita bagi H atas pembilang dibagi H yang di bawah sebagai penyebut. Jadi H dibagi H nilainya 1, H dibagi H nilainya 1, sehingga min 2 dikali 1 hasilnya adalah min 2. Maka turunan dari fx 3 min 2x pada x-nya sama dengan 1 kita dapatkan adalah min 2. Itu jadi ya, turunan dari fx 3 min 2x pada x-nya sama dengan 1, maka turunan dari fx-nya 1 itu hasilnya adalah min 2. Ya, jadi banyak sekali nanti contohnya yang kita bahas. Kalau kita masuk ke turunannya, ya, turunan yang lebih kompleks lagi, ya, kita lihat di contoh berikutnya. Turunan fungsi fx-nya sama dengan 4x kuadrat min 3x plus 2 pada x-nya sama dengan a yang mempunyai nilai 13. Jadi kita di sini menentukan nilai a itu sendiri, mencari nilai a. Jadi mempunyai nilai 13. Berarti di sini sama dengan 13. Fungsi ini sudah ada sama dengan 13. Tapi x-nya kita ganti dengan a, maka kita mencari nilai a. Ya. Kalau nilainya x-nya kita misalkan 2, ya, turunan fungsinya 4x kuadrat min 3x plus 2 pada x-nya sama dengan 2, maka f aksennya, ya, pada turunan itu lambangnya ini dibaca f aksen a ini sama dengan limit H mendekati 0 f, kembali lagi tadi ya, kalau tadi kita ganti x plus H, lalu tadi Bu kasih contoh 1 plus H, ini kita ganti dengan x-nya kita ganti dengan H, maka fa plus H min fa per H. Kembali lagi ke rumusnya, ke soalnya. Limit H mendekati 0, 4 kita ketemu 4x kuadrat, ketemu lagi dengan variabel x, maka variabel x kita ganti dengan x plus H kuadrat. Kalau kalian bertanya, Bu, kenapa kuadrat? Karena di sini kita punya soal 4x kuadrat, makanya kita kuadratkan, ya, kita kuadratkan karena kita di soal itu x plus H kuadrat, ya, lalu dikurang 3x, ketemu lagi kita dengan variabel x nya kita ganti lagi dengan x plus H, kembali lagi kita ganti dengan x plus H, ditambah 2. Nah, pada angka 2 ini kita tidak menemukan variabel x, sehingga tidak perlu lagi di belakang angka 2 kita tambahkan x plus H atau kita kalikan x plus H. Kenapa? Karena di sini pada angka 2 kita tidak menemukan variabel x, atau angka 2 tidak mempunyai variabel, hanya berbentuk angka. Ya, kembali lagi ke fungsinya min fa, ya, min fa. Fa berarti kalau sudah di fh, ya, setiap x-nya kita ganti dengan variabelnya, kita ganti dengan a, menjadi 4a kuadrat dikurang 3a, a-nya pengganti nilai x, jadi dikurang 3a plus 2, ya, plus 2. Kenapa plus 2? Dari soal, nak, ya, Bu, kenapa A-nya nilai 2-nya tidak ditambah dengan A? Karena tadi balik lagi kita lihat pada soal bahwa A-nya tidak punya variabel. Sehingga kita peroleh limit H mendekati 0. Yang tadi ada X plus H kuadrat, sama seperti
contoh pertama nak ya, X plus H kuadrat. Kalau kuadrat berarti kita kuadratkan dulu menjadi A kuadrat ya. 2 dikali A dikali H menjadi 2AH ditambah H kuadrat. Ini hasil pengkuadratan dari X plus H kuadrat. Dikurang 3. 3 tadi ada variabel X, kita ganti dengan X plus A. Nah, ini bisa kamu kalikan, kalian kalikan ya. Min 3 kali A, negatif ya, min 3 kali A, min 3A, min 3 dikali H. Ya, min 3 dikali H, dapatnya min 3H plus 2. Balik lagi ke plus 2. Ya, lalu min yang tadi tetap ya, ada 4 dikali A kuadrat menjadi 4A kuadrat, min 3A plus 2, jangan lupa per H, karena kita limitnya H mendekati 0 jadi per H. Selanjutnya limit H mendekati 0 ya, limit H mendekati 0 kita tulis lagi H mendekati 0-nya, kalian kalikan angka 4 dengan isi di dalam kurung. Isi dalam kurung kita peroleh dari pengkuadratan A plus 4 kuadrat. Kita kalikan, 4 dikali A kuadrat menjadi 4A kuadrat, 4 dikali 2AH menjadi 8AH, 4 dikali H kuadrat menjadi 4H kuadrat. Dikurang 3A min 3H plus 2. Ini hasil perkalian tadi antara angka 3 dengan H plus A plus H ya. Lalu yang selanjutnya tetap kita tulis min 4A kuadrat min 3A plus 2 per H. Oke ya, paham ya? Jadi tetap per H. Langkah selanjutnya ya, ini boleh kalian buka tanda kurungnya ya. Langkah selanjutnya kita buka tanda kurungnya. Kita buka tanda kurung, apabila ada tanda negatif maka kita kalikan ya dengan tanda negatifnya ke dalam kurung. Kenapa harus dikalikan? Karena tanda kalau dia dipisahkan oleh tanda kurung, tanda negatif ini, maka dia berubah isi di dalam kurung. Kalau dia positif maka tidak akan berubah, tapi kalau dia negatif pasti akan berubah. Min dikali 4A kuadrat menjadi min 4A kuadrat ya, positif ya, min dikali 4A kuadrat menjadi 4A kuadrat, berarti negatif ya. Lalu min kali min plus ya, untuk 3A nya berubah jadi plus, min kali min plus 3A, lalu min kali plus dia jadi min 2 tuh. Jadi ini ya, kita lihat setelah kita buka, kita lihat yang sejenis, kembali lagi 3A nya ya. Kalau boleh kalian ambil kertas, kalian coret ya, yang mana yang sejenis jadi 3A min 3A, nanti di sini plus 3A habis ya, negatif ditambah dengan positif habis, lalu positif 2 dengan di sini min tadi nak ya, min dikali plus min juga habis ya, dikurangkan 2, positif 2 dikurang 2 juga habis. Lalu yang sejenis lagi 4A kuadrat, ini yang pertama 4A kuadrat dikurang 4A kuadrat juga habis, maka sisanya kita dapatkan 8AH ditambah H kuadrat dikurang 3H. Ini yang masih ya, nanti boleh kalian jabarkan lagi, ini yang masih, sehingga kita tulis lagi limit H mendekati 0, 8AH plus H kuadrat min 3H per H ya, kembali lagi per H, hanya tidak boleh habis ya, tidak boleh hilang, karena di sini memang ketentuan limitnya kita per H. Selanjutnya limit H mendekati 0 ya, kita jadikan dalam satu kurung, boleh kalian buat kurung, boleh tidak kalian kurung pun boleh. Boleh kalian bagikan langsung boleh,
seperti ini, 4H kuadrat dibagi H, sisanya adalah 4H. Lalu 8AH juga dibagi H, min 3H juga dibagi H. Boleh kalian bagikan langsung, atau mau kalian sederhanakan juga boleh, karena di sini pembilangnya semuanya mempunyai variabel H, ya, mempunyai variabel H. 4H kuadrat, 8AH, min 3H, hanya seperti ini nak, boleh kamu keluarkan hanya sebagai pengalinya, sebagai faktor pengalinya. Jadi limit H mendekati 0, hanya kita keluarkan, ya, kita buka kurung, 4H ditambah 8H min 3, tutup kurungnya. Atau bertanya lagi, Bu, kenapa dikeluarkan? Kenapa? Karena semuanya di sini punya variabel H. Kalau kita buktikan, kita kalikan lagi, H dikali 4H menjadi H kuadrat, H dikali 8H menjadi 8AH, H dikali min 3 menjadi 3H. Sehingga ini kalau kita sederhanakan bentuknya, limit H mendekati 0, H dikali 4H ditambah 8H di 8A, ya, 8A dikurang 3, ya. Jadi hanya cuma sekali kita bagikan, H bagi H1. 1 kita tidak tulis nak, ya, karena 1 itu kalau kita kalikan dengan angka lain maka dia tidak akan berubah angka itu sendiri, ya. Jadi seperti 1 dikali 2, dia tetap 2. Maka dianggap kalau dia dibagi 1, maka jarang kita tuliskan di sini. Hasil terakhirnya kita lihat limit H mendekati 0. Kita peroleh hasil terakhir 4H ditambah 8A dikurang 3. Nah, kita lihat tidak ada lagi yang perlu disederhanakan, ya. Tidak ada lagi yang perlu disederhanakan karena sudah tadi penyederhananya H dibagi H. Langkah terakhir, kita masukkan nilai H mendekati 0-nya. Jadi yang mempunyai variabel H, kita masukkan, kita ganti dengan 0. 4 dikali 0, habis, ya, 4 kali 0 adalah 0. Maka kita peroleh 8A min 3. Ya, 8A min 3. Ini hasil limitnya. Nah, tadi balik lagi ke pertanyaannya. Kita disuruh menentukan nilai A. Ya, hitunglah nilai A. Maka kita masukkan ke dalam persamaannya. Hitunglah nilai A. Ya, tadi nilai A-nya kalau pada X sama dengan A, balik lagi ke sini, ya, X sama dengan A mempunyai nilai 13. Berarti setelah nilai limitnya kita peroleh, maka hasilnya atau sama dengannya kita buat sama dengan 13. Ya, kembali lagi ke 13, jadi 8A min 3 sama dengan 13. 13 dari soal, nak, ya, boleh dibaca lagi soalnya. 8A min 3 sama dengan 13, sehingga 8A min 3 kita tidak bisa operasikan karena beda jenis. Maka min 3 kita pindahkan ruasnya ke kiri, ya, pindahkan ruas, min 3 pindah ruas menjadi plus 3, maka hasilnya adalah 16. Jadi sisanya 8A sama dengan 16. Ya, 8A sama dengan 16. Kita mau mencari nilai A. Maka A sama dengan, kalau 8 pindah ruas, ini kali, nak, ya, prosesnya. Jadi 8A itu didapat dari perkalian 8 dikali A. 8 dikali A 8A. Kalau kali kita pindahkan ruas maka menjadi bagi. Jadi 16 dibagi dengan 8, maka kita peroleh hasil A-nya adalah 2. Jadi turunan fungsi fx sama dengan 4x kuadrat min 3x plus 2 pada x-nya sama dengan A mempunyai nilai 13 untuk nilai A-nya adalah 2. Boleh kalian buktikan bahwa nilainya adalah 2 kalau dia sama dengan 13. Jadi A-nya boleh kamu ganti dengan nilai 2, maka hasil terakhirnya pasti 13. Oke, ya. Selanjutnya kita masuk ke teorema umum turunan fungsi.
pertama ada teorema 1 fungsi konstanta. Ya, fungsi konstanta. Jika fx sama dengan k-nya adalah konstanta, maka f aksen x-nya adalah 0 atau dk per dx sama dengan 0. Jadi bisa kamu buktikan dengan limit, ya, dengan limit yang tadi, limit fx plus h min f per h, ya, x plus h-nya sama dengan k per h. Jadi k per h itu 0, ya, 0 dibagi h sama dengan 0, maka dia akan terbukti. Oke, sekian pelajaran kita hari ini. Demikianlah materi turunan fungsi kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe dan like di YouTube Suara Pendidikan Sumsel dan Instagram di uptd_btikp_distrik_ss. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye.